Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijana Sandi Frenditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delming, atau complicity, atau participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan yang pertama secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP. Yang kedua secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindakan pidana. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada die Hertplegen atau plager yang artinya yang melakukan. Yang kedua ada die Hertdownplegen yang artinya yang menyuruh atau yang melakukan. Selanjutnya ada die Hertmedplegen yang artinya yang turut serta melakukan. Yang keempat ada die Hertwitloking atau yang artinya yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima die Hertmedeplegated yang artinya yang membantu melakukan. Selanjutnya ada penggolongan penyertaan. Yang pertama menurut KUHP. Yang pertama golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidana disamakan dengan pelaku. Yang kedua ada golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya ada menurut doktrin. Yang pertama bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, plager atau deader, ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua ada pandangan yang sempit atau restriktif, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, downplagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplagger mempunyai ciri. Yang pertama ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua dalam downplagger terdapat unsur-unsur. Yang pertama alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan yang ketiga alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada satu, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44. Yang kedua adanya keadaan yang memaksa pasal 48. Yang ketiga adanya perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Yang keempat adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang kelima tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Dan yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat ada penganjur atau outlawing, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplagen, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan, tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak, yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Selanjutnya ada maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua. Ada yang pertama, untuk kepastian hukum. Yang kedua, untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Selanjutnya ada bentuk kelima atau medeplegic atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama, maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu, yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4 yang berisi merampas kemerdekaan orang lain untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, ada pasal 231 ayat 3 yang isinya penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Selanjutnya ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 53 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban, pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Prof. Moljatno dan Prof. Aumar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim.
Selanjutnya ada penyertaan dengan kealpaan atau culpos deelming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.